lagi dengan kami. Sekarang kita berada di daerah Cangkep, tempatnya di perumahan samping pom bensin. Dan di sini katanya ada salah satu peternak ayam. Ayam kampung. Ayam kampung apa ini ya? Ayam kampung jenisnya itu ada KUB 2 sama Kuntara. Nah, ini unik banget ya. Biasanya kan ayam kampung kan biasa ya, ayam kampung biasa. Nah, tapi di sini ada 2 jenis. Nah, bagaimana nih ceritanya dari beliau? Ikutin kami terus ya. Tetap di Mata Asa. Yuk. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Fendi Mas dari Purworejo, Cangker Purworejo. Oke, baik, Pak. Di sini peternakannya apa, Pak? Kalau di Saya punya Kuntara ya, ini Kampung Unggul Nusantara yang dari pembuatnya itu Pak Kun Anggoro, Pak Kunto Anggoro dari Jogja, kemudian dikembangkan sama Pak Edi Irawan itu di Bantul ya. Bantul ini termasuk anaknya, jadi anak ya saya langsung dari Bantul, kita kembangkan di sini. Alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus. Dari segi telur itu bisa sekitar 70%, 80% itu bertelur. Ya, kemudian dari segi bodi gede, lebih besar daripada ayam kampung biasa. Ya, keunggulannya itu. Jadi telurnya banyak, kemudian dari segi postur bodi lebih besar dari kampung. Makanya kita ambil untuk yang namanya Kuntara. Nah, ini juga masih anak-anaknya, ini juga anak-anaknya. Kemudian seperti itu. jenis ayam kampung itu ada berapa sih, Pak? Kalau banyak sekali, kalau dijelaskan banyak sekali, ada larmot, layer mode, kemudian yang baru-baru ada maron, ya, kemudian KUB 1, KUB 2. Nah, ini yang saya punya, yang ini KUB 2. Kenapa dinamain, Pak? Ya. Kenapa dinamain KUB 2? KUB 2, KUB Kampung Unggul Balik Bantan. Jadi pengembangnya adalah Balitbang, memang resmi dari pemerintah. Nah, yang dikembangkan oleh pemerintah yang dari Bogor ya, dari Bogor, Ciawi ya, Ciawi Bogor. Ya, ini saya ambil ini anaknya dari Pak Bambang Purnomo yang di Jogja. Ada peternakan besar di sana itu kandang KUB Jogja ya, kita ambil bibitnya, DOC-nya. Itu Mas. Jenisnya apa, Pak, perbedaan, Pak, KUB sama Kuntara, Pak? Badan apa? Kalau Kuntara itu lebih unggul. Jadi saya bilang lebih unggul daripada KUB. Ya. KUB kalau dari segi telur itu masih di angka, misalnya kita punya 100 ya, itu hanya 50 yang bertelur. Tapi kalau Kuntara itu sekitar 70-80%. Misalnya punya 100 itu 80 yang bertelur. Itu lebih tinggi. Persentase bertelur lebih tinggi. Dan telurnya lebih besar. Beratnya sekitar 50-60 gram. Nanti kalau pengen lihat ada di rumah ya, lebih besar telurnya. Kalau OB menyerupai kampung, hampir mirip menyerupai kampung ya. Kampung biasa. Kemudian ya pertumbuhannya masih lebih sedikit lebih tinggi Kuntara. Lebih sedikit. Dari segi bobot, dari segi brooding ya, brooding artinya awal dari DOC kemudian besar sampai ya kita bilang 1 kilo ya. 1 kilo ini bisa di angka 2,5 bulan sudah bisa panen. Kalau KUB rata-rata di 3 bulan baru bisa panen. 3 bulan itu baru mencapai bobot 1 kilo. Tapi dari ada plus minus. Unggulannya memang kalau dari segi daging lebih enak yang KUB. Ya, jadi lebih keset lah bilangnya, lebih mirip ke kampung gitu. Makanya ada bilang KUB. Beda lagi kalau chopper itu kan silangan dari layer sama bangkok. Nah, itu dagingnya lebih lembek ya. Orangnya nggak begitu suka kalau rumah makan itu, senangnya yang kampung atau KUB. Kalau jenis pakannya sama, Pak? Kalau jenis pakan hampir sama ya. Kita kalau pertama kita pakai full BR 511. Kita pakai 511 pokpan ya, kita nggak mau resiko. Untuk DOC 511 pokpan. Kemudian kalau sudah mulai 1 bulan lebih, kita buat pakan fermentasi. Fermentasi macam-macam ya, kalau dari bahannya macam-macam sekali. Ada ampas jagung, ampas telo seperti ini. Nah, ini fermentasi sendiri dengan protein sekitar 18-19%. Kalau ini kita jadi 511 ya, protein sekitar 20-22%. Itu tuh 1 bulan pertama harus
full pur ini. Soalnya ini untuk kejar bobot supaya ayam satu tidak sakit, kemudian pertumbuhannya lebih cepat. Betul. Kalau sudah 1 bulan lebih, ya monggo kalau mau bisa dicampur-campur pakannya. Tapi kalau mau full pabrikan ya bisa, cuman kan harganya lebih mahal. Nah, kita seakali dengan pakan rajian sendiri, makanya ketemu harga lebih murah gitu. Ceritain dong Pak, awal mula kok tertarik sama ayam tuh Kalau awal mula ya saya kalau dari dulu sudah piara ayam ras petelur ya, petelur. Kemudian iseng-iseng kok pengen kampung, tapi kampung ya tidak biasa ya. Kampung artinya kampung kalau biasa itu kan ada mengeram 21 hari, kemudian harus ngingu miara anak-anaknya itu kan sampai mungkin 2 bulan 3 bulan baru bisa bertelur lagi. Kan terlalu lama. Kalau ini kan tidak ada sifat mengeram sama sekali. Betul. Nah, jadi ini bertelur saja tapi tidak mengeram. Itu keunggulannya itu. Jadi kayak Kuntara ini tidak mengeram. Kalau KUB 1, KUB 2 masih ada 10% dia mengeram. Misalnya dari 100 ada sekitar ya 5 sampai 10 itu masih ada yang mau sifat mengeramnya. Tapi sudah berkurang jauh dengan yang ayam kampung biasa gitu. Tapi lah Kuntara ya antibody hampir sama ya. Kalau saya Kuntara ini juga saya cuma pakai jamu Kuteja namanya. Kuteja itu kunir, jahe, temulawak. Itu saja. Itu sudah cukup. Kunir itu antibiotik juga, jahe untuk penghangatan badan, temulawak untuk menambah nafsu makan. Sudah itu sudah. Campur ke minum ya. Namanya Kuteja. Itu umum sudah banyak yang pakai. Ada juga pakai herbal HGB juga ada yang pakai. Tapi saya pakai Kuteja sudah cukup. Berawal dari berapa ekor Pak? Apanya? Dulu berawal dari berapa ekor? Kalau saya dulu beli dari telur Mas. Dari telur, kemudian saya tetaskan sendiri, kemudian ya saya besarkan sendiri. Seperti itu. Itu pun juga ya dulu ada 12 biji, kemudian netes ada 4 atau 5 gitu saya piara sampai besar. Kali ini sudah keturunan juga Mas. Yang sudah keturunan, yang ini ya keturunan juga, yang ini ambil dari Jogja juga. Sama juga beli telur. Cuman kok beli telur fertil ya dari luar itu banyak gagal. Maksudnya banyak gagal dari segi waktu perjalanan itu banyak guncangan. Itu banyak sekali yang tidak menetas. Mempengaruhi Pak. Betul, pengaruh sekali. Tapi kalau misalkan jenengan pengen beli telur, belilah yang dekat, jangan terlalu jauh. Saya beli Jogja pun, pakai mobil pun tetap ada guncangan, tetap tidak banyak yang jadi. Apalagi banyak yang jual paket, dipakai di Shopee, paket marketplace itu. Saya yakin itu dari 100 mungkin 1-2 aja. Banyak guncangan itu banyak tidak netes, gitu Mas. Kalau ngambil ya di sekitar tinggalnya saja, jadi tidak terlalu jauh. Itu kemungkinan menetasnya lebih banyak. Kalau nggak mau resiko ya beli DOC, gitu. DOC, cuman kan harganya lebih mahal. Tuh. Populasi ada berapa kandang Pak? Populasi kalau KUB ini ada 100 ya, 100. Kemudian Kuntara ada sekitar 10-an ya, itu 10-an ekor ini saya jadikan indukan dulu. Nanti anak-anaknya baru saya jual di anakannya. Anakannya ya DOC, anakannya saya jual. Tapi ini beberapa saya simpan untuk saya kembangkan jadi indukan dulu. Ya, sekitar indukan cukup banyak, nanti ya baru bisa jual di DOC bisa, atau nanti tak silangkan lagi untuk pedaging juga bisa. Gitu, Mas. Berapa tahun Bapak? Saya kurang lebih ya 3 tahunan inilah, 3 tahun ini. Ya baru nyoba-nyoba Mas. Tapi dasar dulu saya punya petelur, jadi ya cukup tahulah mengenai ayam lah. Jadi tidak terlalu asing sama ayam. Kalau sehari berapa kali pakan Pak? Sehari 2 kali, pagi sekitar jam 7, jam 8, sore sekitar jam 4. 2 kali saya sudah cukup. Tapi nanti sampai dilihat kalau misalkan siang itu habis ya kita tambahin gitu. Sekitar dikontrol aja, kalau misal terlalu habis ya nanti kita tambahin lagi. Sama kalau sore itu kok masih sisa banyak ya porsinya dikurangi gitu saja. Yang penting kenyang lah, jangan sampai kekurangan. Pernah ngalamin penyakit Pak? Penyakit alhamdulillah kalau ini kan sudah divaksin, ya sudah divaksin. Kemudian kita pakai jamu-jamuan itu cukup membantu lah. Kalau ada sakit itu saya pakai obat kayak Trimesin, yang obat-obat anti snot itu. Ya alhamdulillah tidak banyak sing sakit sih dengan itu. Kalau dengan rutin jamunya itu saya rasa ya cukup membantu lah untuk penyakit itu menanggulangi. Jadi ada antibodinya Pak? Betul, antibodinya itu. Ini umur 22 atau 23 hari ini.
Nah, Bulan belum sebulan belum ada. Sebulan belum ada. pernah ngalami kegagalan Pak selama bawa beternak ayam? Kegagalan sih hampir nggak ada Mas ya. Kalau mati ya ada lah, ada mati mungkin karena sakit ya. Tapi persentase kecil sekali Mas, kecil sekali ya. Hampir jarang. Gimana Pak? Hah? Caranya gimana? Caranya hampir ya saya cuma pakai jamu-jamuan itu. Kemudian yang penting pakan itu terpenuhi. Jadi kalau ke ayam itu kenyang sih saya rasa cukup kuat lah dia untuk. Pengiriman kemana aja Pak nih Pak? Kalau beberapa saya online kan saja, kalau misalnya kayak jual saya online kan sudah cukup banyak yang datang. Saya jual online di Facebook gitu juga anak saya mungkin di main TikTok ya nanti Kirim kemana? saya posting aja sudah nanti nggak usah kemana-mana, posting aja udah orang pada datang nggak usah. Saya coba misalnya punya ayam ini wes mesti datang wes nggak usah kemana-mana. Saya jualnya nggak susah orang ini. Nggak susah misalnya ini siap panen misalnya kamu bobot 1 kilo sudah postingannya sudah nanti sudah bakul-bakul wah banyak sekali. Ya Pak, sebentar sih kayak gitu. Kuntara ini seperti ini. Ini kuntara ini. Hampir kayak ayam kampung. Ini kuntara ini. Kemudian ini yang ini bodinya besar, sang putih juga lebih besar. Ini kuntara semua Pak. Kuntara semua. Ini juga kuntara. Ini masih dere ya, masih umur dere. Yang ini belum bertelur ini. Yang sudah mulai bertelur yang itu. Telurnya nggak diramin gitu Pak? Biarin aja. Enggak, ya udah nanti Atas, Pak. kalau telur ya sama 21 hari kalau netasnya. Indukan berapa sehari berapa kali ini Pak bertelur Pak? Ya satu hari 1 kali. Cuman misalnya gini ada 4 ya nanti 3, kemudian yang sana ada 1. Kalau yang ini belum, yang ini masih diri belum berkokok. Ya umur masih 4 bulanan lah ini. Ini juga belum ada 1 tahun. Ini Bapak pekerjaannya sekaligus apa? Sampingan peternak ayam aja atau punya pekerjaan lain? Ya pekerjaan lain saya itu jadi las-las itu juga kalau ada pesanan tukang las, buatin pintu, buatin pagar sambil piara ya. Ya. Ini masih diri ini Mas, ini masih lincir-lincir lah bilang lah. Kalau umur berapa Pak? Mana? Sama aja. Yang itu yang sebelah sini masih kecil-kecil itu. Sekitar ya 2 bulan 3 bulan lah. Ya. Warnanya gennya gen baret ya. Kalau tahu baret ya. Baret nggak Pak? Baret itu baret rock. Baret rock itu jenis ayam luar ya. Itu baret namanya baret rock. Hampir mendominasi tadi kayak lengarani jali lah kalau orang Jawa. Banyakan jali itu kuntara cenderung seperti itu. Banyak sekali sih gennya baret. Kalau untuk pemula Pak, awal-awal baiknya dari telurnya apa dari anak? Nah, saya mending anakannya. Soalnya bertelur kalau belum bisa nggak punya mesin, nggak punya cara itu ya jangan. Mending beli DOC dulu, kemudian dihangatkan. Tapi kalau misalkan beli siapan itu, misalnya siapan mau bertelur ya diri seperti ini, jarang sekali yang jual. Jarang saya bilang jarang sekali. Ada tapi jarang sekali. Soalnya biasanya ya untuk kalangan sendiri seperti itu. Soalnya masih kuntara harga juga cukup mahal, kemudian jarang juga yang punya gitu loh. Purworejo pun mungkin ada. Rata-rata berapa? Maksudnya ya, harganya kalau babonnya bisa di angka 150.000 satu. Ya, babon ya maksudnya siap telur. Dirian itu sekitar 100.000. Berarti cukup mahal. Jadi mungkin untuk sing agak koyo kampung yo kita nggak boleh. Soalnya kita ada keunggulannya. Keunggulannya kan petelurnya cukup banyak, posturnya juga cukup besar. Itu aja. Lebih dari ayam kampung biasa. Ya, betul, ayam kampung biasa. Terus sama antibodinya juga lebih kuat ya Pak? Betul. Yang jelas postur badan kemudian berat telur itu beda. Berat telurnya itu sekitar 50-60 gram. Jadi lebih besar dari ayam kampung biasa telurnya itu, gedenya. Keunggulannya di situ Pak. Ya, keunggulannya situ. Karena makanya kalau telurnya besar, ketika diteskan ya, diusianya langsung besar. Nggak seperti ayam kampung kan kecil-kecil. Diusianya begitu langsung menetas ya, langsung cukup besar. Makanya pertumbuhannya lebih cepat. Harapannya apa Pak ke depannya Pak? Mau nambah populasi atau nambah? Ya, kita kembangkan dulu ini, kemudian yang ini nanti kita jadikan indukan dulu, nanti
kita kembangkan dulu lah. Saya nggak buru-buru untuk jual dulu, nggak. Saya kembangkan dulu sampai agak lumayan ya, berapa indukan lah, mungkin bisa 20-30 induk. Nanti kita bisa jual di OJOC atau bisa jual ke dapur. Kunci suksesnya Pak, terakhir Pak, dari Bapak nih. Ya, yang penting kalau peternakan itu kan ulet ya, ulet, kemudian nggak gampang nyerah ya. Mungkin kalau ada ayam sakit itu ya jangan terus cepet, wah sakit terus down gitu ya, jangan. Jadi harus ulet, kemudian telaten, sabar, itu aja kuncinya Pak. Nanti lama-lama nanti bisa lah, lama-lama nanti bisa. Oh, nangani ayam seperti ini, nanti bisa berkembang dengan baik. Itu aja Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama ya Mas.